Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anda tentu ada yang punya kartu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kartu Indonesia Sehat. Silakan dicek kira-kira Anda sudah punya atau tidak ya kartunya. Nah, beredar informasi ya, saat itu ada info yang beredar. Siapa saja yang punya kartu yang seperti ini, kabarnya akan dapat bantuan atau akan ada uang yang masuk ke kartu itu dan nominalnya bisa mencapai sampai 3 juta rupiah. Nah, itu info yang beredar ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin meluruskan terkait kebenaran info tersebut. Apakah kira-kira info itu benar atau tidak ya begitu. Nah, sesuai dengan judul pada video saya, kartu KIS ini ya, kartu ini infonya akan cair uang tunai. Kan ada tanda tanya. Tanda tanya itu artinya itu pertanyaan. Nah, pada video ini, dalam isi videonya atau dalam konten saya ini akan menjelaskan dari pertanyaan itu. Kita akan menjawab benar atau tidak. Jadi pada video ini saya tidak menyampaikan kalau di dalam kartu Indonesia Sehat itu akan ada uang, bukan. Tapi kita akan menjawab apakah benar ada uangnya atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi judulnya itu untuk menarik perhatian agar kita menyimak bersama-sama. Jangan sampai dilihat dari judulnya saja ya. Kita harus melihat info di dalamnya itu bagaimana agar tidak salah paham. Lanjut Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini akan saya bantu jelaskan terkait info itu apakah benar atau tidak. Langsung saja akan saya jawab berdasarkan sepengetahuan saya dan juga berdasarkan hasil analisa saya di lapangan. Saya masih belum menemukan kebenaran dari info itu. Nah, jadi kalau ada info yang beredar di dalam kartu Indonesia Sehat, ada uang tunai sejumlah 3 juta, info itu saya yakini masih tidak benar, alias masih hoax. Ya, loh Mas, katanya di dalamnya ada bansosnya Mas. Nah, Bapak Ibu, jadi pemilik kartu Indonesia Sehat sebenarnya ada 2 jenis, yaitu ada yang mandiri dan ada yang dari pemerintah atau angsurannya dibayar pemerintah. Yang angsurannya dibayar pemerintah, nah itu sudah bisa dikatakan bansos ya. Jadi bansos itu tidak hanya berupa uang, tapi berupa layanan kesehatan. Itu juga termasuk jenis bansos. Sehingga bagi mereka yang dapat kartu Indonesia Sehat dan tidak pernah mengangsur, alias angsurannya dibayar oleh pemerintah, yaitu artinya sudah dapat bansos. Iuran itu adalah bentuk bantuan sosial. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya pada kartu hijau tidak ada uang tunai, tapi ada jasa layanan kesehatan gratis terkhusus bagi yang dapat BPJS kesehatan gratis dari pemerintah. Ketika Anda sakit ya, kartu itu bisa digunakan. Misal Anda tidak menggunakan BPJS, biasanya biayanya ya bisa lebih dari sampai 3 juta lebih ya. Bisa 5 juta, 7 juta, 8 juta, bahkan sampai 10 juta. Tapi kalau menggunakan kartu Indonesia Sehat, apalagi Anda adalah penerima BPJS yang gratis, Anda bisa gratis berobat di rumah sakit. Tapi tentunya yang di cover BPJS itu ada ketentuan ya, tidak semua penyakit di cover oleh BPJS kesehatan. Jadi ada beberapa yang memang tidak di cover. Nah, itu perlu Anda pelajari lebih lanjut ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya yang pertama, pada kartu Indonesia Sehat dipastikan tidak ada uang tunai ya. Mohon jangan sampai termakan hoaks, apalagi Anda disuruh memasukkan biodata ya, klik link ini, silakan isi. Jangan diisi Bapak Ibu ya, karena pemerintah tidak pernah menyuruh Anda untuk mengisi biodata itu. Takutnya itu adalah penipuan. Data Anda nanti kalau disalahgunakan kan Anda sendiri yang repot ya. Yang kedua Bapak Ibu,
BPJS Kesehatan gratis itu sudah termasuk bansos. Ya, jadi iuran kesehatan yang dibayar pemerintah itu tuh sudah termasuk namanya bantuan sosial. Tidak hanya uang tunai bantuan sosial, tapi juga jasa layanan kesehatan gratis itu juga termasuk bagian dari bantuan sosial. Yang ketiga, Bapak Ibu, siapapun yang memiliki kartu gratis, ya BPJS Kesehatan gratis, belum tentu otomatis mendapat bansos yang lain ya, seperti PKH, BPNT dan sebagainya. Ada ketentuan lain terkait itu ya. Jadi kalau Anda punya kartu kesehatan gratis ya, belum tentu Anda dapat bansos PKH ataupun BLT ya, ataupun sembako BPNT. Itu ya Bapak Ibu ya. Mas, jika ingin dapat bansos harus bagaimana sih Mas? Nah, ini jika Anda ingin dapat bansos, langkahnya sebenarnya Anda cukup datang ke desa atau kelurahan ya. Nanti di desa atau kelurahan akan membantu ya proses pengusulan Anda untuk bisa masuk sebagai penerima bansos. Ingat, desa atau kelurahan itu tidak bisa menjamin Anda nanti bisa dapat bansos atau tidak. Tidak ya. Desa atau kelurahan hanya bisa membantu proses pengusulannya. Nanti lolos atau tidaknya, ya nanti pusat yang akan menyeleksi gitu ya. Tergantung ini bansos ini ada kuotanya atau tidak ya, ya gitu ya. Ini layak apa tidak ya, nanti pusat yang menyeleksi ya gitu ya. Yang jelas untuk pengusulannya melalui desa atau kelurahan ya gitu. Pendamping bansos itu tidak bisa mengusulkan. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Kecamatan tidak bisa, dinas sosial tidak bisa. Ya, jadi ke desa. Hal ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang, ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan juga ada Kemensos Nomor 73 HUK Tahun 2024, di mana jelas untuk pengusulannya melalui desa atau kelurahan, ya gitu ya. Nah, nanti lolos tidaknya bukan urusan desa, yang penting usulnya di desa. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Jika ada hal lain terkait bansos yang ingin didiskusikan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya jarang mengupload video karena juga ada beberapa aktivitas yang perlu saya kerjakan. Berikutnya saya juga tidak atau jarang mengupload info terkait pencairan bansos, karena sekarang di tiap daerah pencairannya tidak sama, bisa berbeda-beda. Penyalurnya, banknya ya berbeda. Jadwalnya juga tidak sama atau berbeda juga. Maka dari itu saya jarang mengupload info terkait pencairan. Saya kira itu, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.